Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Derek wabarakatuh. tanglet Gus, kula Nurul Anwar badhe tanglet. Kula nek tilem kan nggih sedanten menungso nek tilem kan mboten saged ningali, mboten saged mendengarkan. Tapi Allah lewat sukmah baru bisa melihat, bisa mendengar. Nah, terus orang awam kalau sukmanya keluar itu kan tidur Gus, kayak kira rasakan Gus. Kan orang alim mungkin secara boten tilem mungkin saged medal Gus. Terus pundi napa wonten ilmune, napa wonten carane saged nggih sukma niku saged napa niku nggih kados sing sampun saged kan Gus. Sampun ngaten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti bahwasanya di balik alam dohir ini ada alam gaib. Bukti ini. Ketika jenengan tidur, mata terpejam, apapun itu, terus jenengan di dalam tidur jenengan dimimpikan Allah bertemu si A, si B, si C. Kok bisa melihat? Padahal mata sampean terpejam. Itu menunjukkan bahwasannya di dalam alam tubuh kita itu ada alam gaib. Ada alam gaib. Andai kata kita mimpi dikejar anjing, mesti lari kita. Loh, mengapa kalau itu mimpi terus kita itu ketakutan terus lari? Ada yang mengatakan halusinasi lah, ngoten nggih. Saya kurang sepaham kalau dikatakan halusinasi. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan tahu terhadap kita, sebetulnya di dalam jasmani kita ada rohani. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, pikiran rohaniahmu itu. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, apakah ada ilmunya? Walaupun kami tidak tidur, itu ruhaniyah atau roihan itu bisa melakukan seperti itu, ada Pak. Tapi jenengan jangan cari-cari. Tolong dengan umur kita tinggal berapa. Bukan perkaranya saya tidak mau buka, enggak. Itu namanya rogo sukmo. Kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah ada. Tapi pertimbangkanlah, pikirkanlah dengan sedalam-dalamnya. Menurut hemat kami Pak, sisa umur kita ini hanya satu tujuan kita yang harus kita fokuskan, mendekat dan bertemu Allah. Sebab lewat disitulah nanti akan ketemu ilmune itu. Makanya jangan jadikan tujuan ilmu itu untuk seperti itu. Jadikanlah ilmu itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Dzikir itu Pak, kalau boleh saya praktekkan ya. Kita ini jasad kan di dunia, ya toh? Oke, saya taruh ini langkah pertama.
Sebelum langkah pertama itu langkah 0. Berarti sebelum 1 ada 0. 0 ini ditempati siapa? Ruh. Al-A'raf 172. Keadaan ruh sampai niku dulu sudah bertemu Allah. Berarti sudah ada alam kesucian. Fitrah niku kefitrahan ruhaninya sudah pernah ngalami. Cara Nabi Adam pernah di surga. Lah nggih toh? Sebelum beliau ada di dunia loh Pak ya. Jenengan kali kula nggih sami, ruhaninya itu di alam surga. Ning singgasarane Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala. Loh, ini kan bentuk kalau jenengan pernah bertemu Allah. Al-A'raf 172. Ini berarti langkah kosong. Artinya kosong, jiwa ruhani yang jenengan belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Setelah itu kita melangkah pertama, alam dunia ini kita dilahirkan. Ruh itu sudah berjanji sebelum ke dunia itu, sudah berjanji pada Allah yang berupa tidak akan menyembah, tidak akan jenengan bercinta, tidak akan ruh ini, jiwa ini menyembah selain daripada Allah. Akhirnya sampai jawab, bala, betulkah aku Tuhanmu? Besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku. Jenengan jawab, bala, nggih. Baru wanafahtu, kata Allah, kutiupkan sampai dilahirno ning dunya. Ini saya bicara di luar yang murhek, di luar yang belum balik. Nek kalau belum balik niki fitrah tasian ruhaniyahnya fitrah pada Allah. Jenengan kali kula sing wis dewasa niki lho. Jenengan kali kula yang sudah punya anak, punya istri, inilah kita. Dalam langkah pertama berarti ruhaniyah posisi ning alam dunya. Pingin makan, kerja. Lah ngoten nggih? Waktu dulu sampai ning kandungan nggak pakai kerja, nggak pakai apa, anak kecil-kecil gini, Bu minta ngini, datang sendiri. Anak kecil nggak mungkin. Terus apa kebutuhan dia kerja. Masa-masa surga. Kita masa di dunia ini, Pak. Perintahnya gini, ruh, berjalanlah satu langkah lagi, langkah yang kedua. Sebab langkah yang kedua itu adalah alam akhirat. Walaupun jasmaniahmu ada di langkah pertama, melangkahlah ruh itu ke langkah kedua, yaitu alam akhirat. Inilah Pak yang dimaksud Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menteladankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ruh ada, harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, rahmat. Lah bisanya ruh ini, hati itu ada keinginan tersebut apa? Terimalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Jikalau ruh kepingin bisa masuk langkah kedua alam akhirat, ruh pertama harus menerima risalah baginda Rasul, risalah seluruh nabi dan rasul. Yang terakhir adalah ta'alimat tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi maksud dinil haq iku bil huda wa dinil haq,
din iku agama, hak ai dinut tauhid iku maksudnya gitu. Agama sing lurus, agama sing bener iku ya iku agama sing didik tentang tauhid. Tauhid iku ilmu sing kanggo didik ruhaniyah supaya bisa mengesakan dateng Gusti Allah. Niki langkah pertama wajib ini diterima. Akhirnya dibahaskan tentang zikir dan lain sebagainya. Sehingga saya ini Mbak menyampaikan sistem aja, muter-muter ilmu, masih sebatas ilmu teori. Untuk betul-betul jenengan iku bisa ruh tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat. Langkah kedua, jenengan wajib melakukan kholwat. Praktek dzikir wau lho Pak, niku namine kholwat. Jenengan belajar untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, itu disebut kholwat. Dalam keadaan dan posisi apapun itu namanya kholwat. Langkah yang seperti inilah nanti akan bisa untuk sampai ruhaniyah iki tinggalkan jasmaniyah masuk ke alam akhirat. Lah terjadinya itu nanti bagaimana? Itu urusan Allah. Sebab ada kalanya ketika jenengan kholwat sholat, kholwat dzikir dengan duduk, jenengan ini diperlihatkan Allah alam kasab terkait proses keluarnya ruh. Akhirnya sampai tahu, melihat. Orang lain tidak melihat, tapi sampai diperlihatkan Allah. Gini itu kadang ada yang takut Pak, takut pikirannya engko nek isok balik. Nek gak iso balik, bagaimana anakku, bagaimana istriku, suamiku dan sebagainya. Pak Bu, jenengan iki sudah dikatakan disebut salik. Siapa salik? Seseorang yang Allah perjalankan mendekat dan bertemu Allah. Jenengan gak usah wedi. Ati sampean iku oleh wedi sebab didorong nafsu, digoda, dikongkon balik, niku nafsu. Padahal miturut fungsi dzikir sirul asror bahwasanya semua yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail, termasuk Rasulullah. Mi'rajnya itu Allah yang memperjalankan, bukan berangkat sendiri. Subhana maha suci sapa Allah, alladzi kang asra kang nglakokake sapa ladi bi 'abdihi kelawan kawulane kawulane Allah, alladzi rupane Muhammad ibnu Abdillah. Berarti Kanjeng Nabi mboten mi'raj sendiri, tapi diperjalankan dening Allah. Miturut ayat itu loh, Al-Isra ayat 1. Lah saran saya, oke lah jenengan itu ada keinginan kemauan bagaimana caranya jiwaku bisa keluar atau sukmoku bisa keluar seperti orang-orang yang sudah ngerogo sukmo, tidak hanya di posisi dalam keadaan duduk bagaimanapun. Nek menurut kula jangan pernah jenengan ngaji tentang tauhid dan praktek ngelmunya disebut kholwat ini punya maksud jenengan itu seperti itu, jangan. Karena ini ranah Allah, wilayah Allah sudah. Jenengan kali kula cuman diperintahkan untuk berzikir. Urusan nanti jadinya dalam perjalanan bagaimana, Allah udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Makanya untuk tawakal, untuk menyerahkan diri bisa dengan benar
kalau jenengan ini sudah memegang dzikir yang kumaksud itu, baru saged Pak. Kalau tidak nggih susah. Ingat, ada makalah di dalam kitab hikam, bila mana Anda ingin natijahnya itu benar, bidayahnya kudu benar. Artinya, jikalau jenengan menginginkan suatu keinginan itu sukses benar, maka jenengan awalnya bidayah itu kudu benar. Artinya apa? Wis, sekarang saya tidak membicarakan tentang keinginan selain Allah, enggak, khusus keinginan terhadap bertemu Allah. Ini si salik, disebut salik, punya keinginan dalam hatinya untuk bertemu Allah. Bidayae iki sampean bandani dulu ketika Solo, tawakal tu Allah, wajib gitu Pak. Serahkan semuanya apa Solo sampean iki terhadap Allah. Artinya tondo-tondo kalau sampean iki tawakal, ati sampean wis gak ngendel-ngendelno suluk sampean, wirid sampean ndak, krono sampean kali kula sudah melepaskan, nggak bisa suluk sendiri, nggak bisa dzikir sendiri pun sampean serahno semua, olehnya bisa suluk, olehnya bisa dzikir, itu sebab sumbere sangka Gusti. Loh, benar, ini masih ada dua. Tapi seiring berjalannya waktu, cahaya makrifat itu mesti Allah nyalakan. Akhirnya jenengan tadi rumongso dzikir sebab didzikirno Allah iku hilang, fana ini. Akhirnya jadilah ahad, sehingga keakuan sampean kali kula sebagai makhluk yang digerakkan itu semuanya akan tiada. Berarti yang berlaku hanya Allah. Di dalam Al-Quran inilah yang dimaksud puncak wahyu tauhid, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau kita di posisi salik kan ada aku, ada ana, ada ana, ada anta. Ana, aku makhluk yang digerakkan. Anta Allah. Berarti mung loro. Tapi ini belum sempurna. Makanya salik ini mengapa disuruh bidayahnya itu kudu benar, melepaskan semua keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, bisa dzikir, bisa kholat, lepas. Kalau bidayahnya awal ini sudah benar, maka natijah itu mesti benar, atau nihayah. Ada yang mengatakan nihayah, akhir dari sebuah perjalanan itu mesti benar. Artinya wusul iku mesti terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dados ngelmu sing sampean maksud iku ada, ya iku dzikir, tapi jangan diartikan untuk bisa ngrogo sukmo. Cukup satu aja, kita satu titik, mendekat dan bertemu Allah. Urusan itu nanti, ini termasuk kasaf. Urusan kasaf ini nanti dibukakan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena semuanya ini adalah wilayah Allah. Kita cukup diperintahkan berzikir. Mekaten. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanglet Gus niki ten Al-Quran surat
Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Napa niki maksudnya terus pundi niki nyuwun ahli kitab itu? Nggih, ahli kitab, yang orang ahli kitab niki. Nggih, nggih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk wahyu Allah, sepahit apapun akan ku sampaikan dan ku terangkan. Urusan diterima atau enggak diterima seluruh umat itu bukan urusan saya. Ini tinggal kami mengambil tafsir mana, muhakamahkah, mutasabihakah, syariatkah, hakikatkah. Kalau kafaru musyrikun itu maklum, gitu, maklum. Ahli kitab ini yang bagaimana? Kalau bahasa kacamata syariah, orang-orang yang ahli kitab yang dimaksud pinter dalam hal kitab, sing kitab iku maksudnya di luar Al-Quran, apa? Taurat, Zabur, Injil. Yang kitab ini, mohon maaf ya, ini pandangan syariat. Ahlinya di sini, tapi keabsahan, keaslian kitab ini sudah dirubah. Itu disebut ahli kitab diturut kacamata syariat. Dia mengartikan apa yang di dalam beberapa kitab ini tidak sesuai aslinya wahyu Allah, tidak sesuai. Sehingga mengapa kitab suci di dalam umat manusia itu diturunkan Allah sampai 4 kali. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, terakhir Al-Quran. Apakah tidak sempurna wahyu Allah di Zabur kok muncul Taurat? Apakah tidak sempurna Taurat kok muncul Injil? Urusan ganti-ganti umat. Mengapa yang namanya kitab itu kok ya juga kan ganti? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pahit Pak, tapi tetap saya sampaikan berdasarkan tujuan mengapa Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sesudahnya apa sebelumnya? Yang sebelumnya, bukan perkaranya yang sebelumnya itu belum sempurna, cuman oleh tangan-tangan yang hatinya berkepentingan nafsulah, akhirnya kitab ini diubah-ubah. Terima gak terima, monggo. Saya katakan dengan apa adanya. Udah, sekarang saya bicara kacamata hakikat. Siapa sih ahli kitab ini? Orang yang alim dalam pandangan ilmu syariah, tapi tidak mengerti pandangan ilmu tauhid. Mohon maaf nggih, mohon maaf, sepahit apapun harus saya katakan. Sekali lagi, secara pandangan hakikat kacamata aslinya adalah ahli kitab itu adalah golongan-golongan kita yang alim tentang ilmu agama, tapi sebatas syariah, tetapi ruhaniyahnya tidak mengerti tentang ilmu hakikiyah untuk menuju makrifat Allah. Sebab di dalam kesempurnaan Islam
itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Contoh saya kok dikatakan saya itu termasuk golongan orang-orang di situ tadi surat Bayyinah, musyrik, kafir, ngeten Pak. Pandangan hakikat baru bisa ketemu. Umpama saya ini dikatakan wong ahli kitab karena bisa maca Quran, dikatakan ahli kitab bisa mengerti isi-isine Quran. Wis, contoh saya saja, contoh. Terus di dalam hati saya itu merasa saya makhluklah yang bisa. Inilah ahli kitab. Contoh saya tidak mencontohkan orang lain. Contoh saya, kalau ini kubiarkan Pak, otomatis ning dodo kula sing muncul seneng dipujo orang lain. Akhirnya saya gila dengan pujaan orang karena saya merasa orang alim. Wes, akhirnya yahjubuhum biulumihim, Allah akan menutupi hati saya dengan ilmu tadi. Wes, ada lagi ahli ibadah yang disebut al-ubad. Saya rumah saya cedek Pak banget dengan masjid. Tiap saat dan waktu saya hadir pertama kali di masjid setiap waktu. Nyun sewu, satu sisi saya juga megang pondok, nggih maca kitab ning kono. Orang sekampung saya mengatakan saya ahli ibadah karena nggak pernah saya itu sobo kafe, nggak pernah. Memang faktanya nggak pernah saya. Sobo saya itu tiap hari tiap saat ada di masjid. Kalau tidak di masjid, di majelis taklim. Loh, orang lain mesti menilai saya ahli ibadah. Terus dalam hati saya merasa saya yang bisa melakukan itu. Berarti saya telah menyamakan diri saya pada Allah, tapi nggak terasa saya. Loh, inilah yang disebut ahli kitab atau ahli ibadah. Mungwae hanya secara syariat dikatakan golongan musyrik, secara hakikat hati saya kemasukan syirik khafi, lembut banget. Pahit loh Pak, ini saya sampaikan, tapi ini wahyu Allah, harus saya sampaikan. Makanya mengapa saya lebih sering menghitopkan diri saya aja, biar tidak ada yang tersinggung. Makanya asli nih ngoten enak beto wayang Pak. Dalang nih lho ya, wis pewenak iku. Masalahnya apa sing dicontohne iki wayange. Jadi wayang jenenge si A, si B, si C. Enak, aman. Tapi posisi seperti saya harus katakan sepahit apapun itu. Jadi ahli kitab contohnya saya tadi loh Pak Bu. Apa sebab saya kok selalu merasa beriman kalau saya yang melakukan? Karena saya merasa jauh terhadap Allah. Mengapa jauh? Karena saya termasuk anak buah iblis. Ngaten lho iku, anak buah nafsu. Ini tetap saya sampaikan, urusan wis ojo oleh ngaji alhamdulillah. Ya niku sing kula goleki kok. Memangnya diringanno berarti kula diringanno. Tapi sing jelas saya tidak punya maksud apa-apa Pak. Cuman satu maksud saya, supaya jenengan iki cegak lari di tempat aja. Tentang belajar ilmu, belajar praktek, tidak hanya praktek secara jasmaniah saja, biar juga praktek secara rohani. Sebab besok
jenengan ketika meninggal sing kembali kepada Allah ruhaniyah. Jasmaniyah sampean kali kula dari tanah kembali ke tanah. Ini kalau jenengan sadar, aku yakin berarti ini apa yang saya emban, saya bawa terhadap oleh-oleh terhadap jenengan iki bentuk penyelamatan ruhaniyah hati kita masing-masing. Ini kalau sadar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Dari kegelapan kita akan menuju terang benderang manakala di dalam hati kita imannya hanya pada Allah. Tapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Justru kita masuk dalam kegelapan manakala isi di dalam hati kita imannya pada tauhid. Tauhid itu selain Allah berarti makhluk. Jadi Pak Bu, yaitu tadi ahli kitab adalah saya. Mekaten nggih? Ngoten. Ada lagi? Mohon maaf, saya tanya Gus pun penjelasan. Yang satu kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Yang kedua Muhammad Arabun. Sekedap mboten patek jelas telinga kula. Kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Nggih. Nomor kali Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Arabun kali Muhammad Rabbun. Nomor 3, bagaimana sifatnya syariat seperti apa, sifatnya yang hakikat seperti apa, sifatnya tarekat seperti apa, sifatnya orang makrifat seperti apa, supaya kita tidak tulis ya Pak. Ini aku gak nutut nulis kula. Kalem-kalem mawon. Tentang sifat tadi ya, sifat syariat seperti apa, sifat syariah ya, terus sifatnya hakikat seperti apa, nggih, sifatnya torekoh seperti apa, nggih, sifatnya makrifat seperti apa. Ngoten nggih. Mohon penjelasan supaya enggak jatuh bangun sakit. Sampun pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul huda hudallah. Bahasa kul itu kalau kita telisik dari ilmu nahwu adalah kata perintah. Yang diperintahkan siapa? Ini Quran apa senes Pak? Yang tanya tadi loh. Ini Quran apa senes? Halo, senes, oke. Katakanlah makola, ngoten nggih. Katakan, mbuh sapa sing mengatakan iki? Nek cara Quran kula ngomong Muhammad, lah ngoten nah. Kul huda terkait masalah petunjuk. Iku hudallah. Petunjuke Allah. Pundi sih petunjuke Allah yang disebut petunjuk Allah? Kenek kula wastani khotir. Apapun itu bisikan sing mencondongkan ati sampan iki dateng pendekatan dan bertemu Allah, berarti yaitu kul huda hudallah. Lungguhe di mana? Lungguh duduknya ini di asyhadu alla ilaha illallah. Niki berarti persaksian hanya pada wujudnya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Ini berarti ranahnya ke syahadat hakikat. Yang kedua, kul huda huda Muhammad, berarti iki hubungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah petunjuk ikut dari Muhammad.
berarti iki hukum syariat, berarti syahadat yang kedua persaksian terhadap kanjeng Nabi, kalau kanjeng Nabi adalah utusan. Artinya apa? Seluruh makhluk iki Pak Bu isoe ngene ngunu sebab dikongkon Gusti Allah ngene lan dikongkon ngunu. Bahasa Rasulullah utusan jenengan iki diperintahkan. Boleh saya terjemahkan ini, jenengan gerak iki sebab digerakni Gusti. Berarti wujudnya makhluk jenengan iki sebagai Muhammad bisa gerak, iso gerak sebab diperintahno Allah gerak. Inilah maksudnya kul huda Muhammad. Wes satu. Yang nomor dua terkait masalah Muhammad Arab ngoten niku dan Muhammad Rob ngoten. Sik taben dong nek umpama tak tulis sampean cocok nawe pertanyaan sampean. Muhammad ngarap ngene nggih kali Muhammad Rob ngene ya bener maksud sampean. Oke. Arab iku lak wong Arab toh. Nah ngoten nggih. Apakah yang dimaksud itu Muhammad Arab? Iki piye? Istilah bahasa syahadata ini miturut syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Wis. Nek Rob Muhammad Rob niki berarti hakikate adalah Muhammad ini makhluk. Al-Kahfi ayat 110 tadi. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakanlah apa yang dikatakan kanjeng Nabi, innama ana, sesungguhnya aku iku basyarun mislukum, menungso padha mbek awakmu. Sik kanjeng Nabi ku menungso napa khalik? Menungso nggih? Jenengan menungso. Jadi secara hakikat makhluk siapapun iku disebut Muhammad. Karena muncul sangka dene Nur Muhammad, ada yang mengatakan Ahmad. Muncul yang jenengan ning dunya niki menungso sebab nyun sewu ruh tadi yang ditaruh Allah di jasad, ruh disebut Nur Muhammad yaiku wiji kang dumadi salebete urip. Terus ditaruh baru muncul jenengan disebut Ahmad utawa Muhammad, gak lanang gak wedok. Makhluk hakikatnya lumpur ditarik nang syariat. Nek tak sampean tarik nang syariat yo Ibnu Abdillah Rasulullah iku Arab sana. Nek Rob yo niku wau aslinya hakikat berarti sedaya makhluk iki adalah utusan Allah. Saya katakan utusan bisanya bergerak sebab diperintah Allah gerak. Meripat dikon ketip, makhluk Muhammad rupa meripat saged ketip ya sebab diketip nih Gusti diperintahna Allah ketip. Ngoten lho. Ampun kerana syariat mboten saged diterima niki mengke. Pun itu yang kedua. Yang ketiga tentang masalah sifat. Sifat yang ada di syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu bagaimana? Ngeten. Kita menerjemahkan syariat dulu adalah merupakan satu ilmu sistem. Untuk apa? Untuk supaya jasmania sampean kali kula niki olehnya meninggalkan larangan, menjalankan perintah itu dengan benar. Makanya hukumnya wajib sampean iku belajar ilmu syariat. Sebab tujuannya kanggo ibadah jasmania itu dengan benar. Contoh sholat. Secara syariat jasmani harus menjalankan hafidhu ala sholawah. Otomatis harus dipelajari ilmunya dulu. Ilmunya disebut syariah.
Bagaimana caranya jenengan berwudu dengan benar? Bagaimana caranya jenengan sholat dengan benar? Sudah ditata di situ di dalam hukum syariah. Setelah hukum syariat ini jenengan pelajari, otomatis jenengan mendapatkan satu kepahaman, cahaya ilmu yang disebut kepahaman. Lah sipate untuk supaya jasmani iki taat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Wis iku ngelmune. Lah thariqah iku jalan. Lah jalan iki mana? Thariqah iku mana? Disebut thariqah adalah satu jalan atau fasilitas yang Allah siapkan sing tujuane tidak ada lain kecuali beribadah, menyembah. Berarti pundi? Thariqah iku salat. Nama salat iku thariqah. Nama aktivitas apapun kalau Kanjeng Nabi ibadah murni atau tidak murni itu semua disebut thariqah. Sing tujuane ila liya'budun, dipergunakan untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya muncul hakikat. Apa sifatnya hakikat? Iku juga sistem ilmu sing khusus kanggo untuk mendidik ruhaniyah kita, supaya ruhaniyah kita ketika saat berjalan di thariqah tujuan itu supaya benar. Makanya hukumnya ngaji tauhid menurut kami wajib, supaya ruhaniyah ini nanti ketika menyembah itu dalam keadaan benar. Jadi sifatnya hakikat adalah mendidik ruhaniyah supaya bisa beribadah dengan benar. Sekarang aku tanya, umpama jenengan ini tidak berpikir, tidak memikirkan pendidikan ruhaniyah tentang tauhid, terus kita itu sholat, terus keadaan waktu sholat hati kita itu ingat Allah, ingat selain Allah, iku wis mesti lho Pak. Apakah sholat itu di mata Allah benar tah? Ayo dijawab ning atine dewe. Saya ulang, ketika kita tidak mau tentang hakikat satu pendidikan ilmu tauhid untuk meluruskan tujuan kita beribadah supaya bisa naik ke makrifat ketemu Allah, umpomo awak dhewe ngunu terus sholat, terus waktu sholat hati kita dalam keadaan tidak baik saja, artinya teringat selain Allah, apakah itu tidak melanggar Al-Quran? Mpun dijawab ning lesan, ayo dijawab ning atine dewe. Sehingga mengapa harus dihadapkan tauhid ini Pak? Sehingga di dalam hakikat punya sifat. Apa sifatnya? Meluruskan jenengan kali kula supaya betul-betul mengesahkan Allah. Kalau makrifat sifatnya namung situ apa? Jais, wenang. Karena Allah itu wenang lakoni ngene, wenang lakoni ngunu wong Allah. Kalau hati sampean sudah ketiadaan selain Allah, berarti wenang itu terjadi. Lah wong sampel Pak wonge Pak. Wong fana iku kan wong lali. Wong lali iku wong lali saliyane Allah maksudnya. Wis gak ro bojone, wis gak ro liyane. Istilah bahasa mungkin disebut majedub ya. Wong jadab, wong gendeng nang Allah bisa dihukumi tayu, mboten saged ta? Lho, kok medekno ngono ngaji tauhid dadi wong gendeng? Ngeten lho Pak, gendenge ati menyang Gusti Allah, sehingga perkara selain Allah difanakno Gusti Allah. Lah iki masane sampai berapa hari, berapa bulan, berapa
tahun, iki urusannya Allah sudah. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu ngatur-ngatur, mbak, belum saged. Yes. Nek tak simpulno, syariat itu adalah kendaraan, tumpaan, thariqah adalah sebuah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah sudah sampai pada tujuan. Semuanya membawa karakter sifat masing-masing. Sifatnya sepeda ya mengantar sampean, sifatnya thariqah jalan untuk menyambungkan sampai tugu tujuan. Jalan itu akan benar manakala ada tujuan iki. Tujuannya ngaji, udah dibimbing sampai tekan mriki, berarti sifatnya makrifat. Mana pertanyaan aku kalau sudah di sini sepeda sampean? Mana jalan-jalan sampean? Mana tujuan sampean? Ternyata makrifat iku nyatane hakikat. Nyatane hakikat, nyatane tujuan sampean adalah ngaji. Nyatane hakikat adalah makrifat ini. Saged dipaham, Pak? Rada bingung nggih? Wis tetep teng mriku kula ngadong hidayah Allah. Masing ilmu dijelasno sak jelasi kaya apa, nek hidayah Allah mbak mboten muncul, mboten mungkin kita akan paham mekaten. Nggih, panitia? Cukup. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini terkait pesan-pesan baginda Rasul yang sudah Allah jabarkan kanthi luas. Mungkin mudah-mudahan tetap apabila pada saat ini belum ada kefahaman, suatu saat Allah membuka pintu kefahaman di dalam hati kita sehingga menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Kulluhum ajmain. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fatahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina binuri hidayatika ya Allah wa binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.